Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya dalam materi studi kelayakan bisnis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah syukur kalau kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, kekuatan, dilindungi Allah dari berbagai ujian dan cobaan, serta kita senantiasa berbuat kebaikan dan senantiasa berpikir sehat, berpikir positif, berpikir hanya Allah lah yang senantiasa melindungi kita. Kesempatan kali ini kita akan bicarakan mengenai aspek teknis di dalam studi kelayakan. Ya, aspek teknis di dalam studi kelayakan ini. Aspek teknis ini aspek yang menyangkut mengenai proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek itu dibangun. Berdasarkan aspek teknis inilah, maka muncul penaksiran atau berapa anggaran untuk investasi dan berapa untuk eksploitasinya. Beberapa pertanyaan utama yang perlu mendapat jawaban dari aspek teknis, yaitu pertama adalah lokasi proyek. Lokasi proyek ini mau ditempatkan di mana? Bahkan di dalam studi kelayakan, lokasi ini sangat menentukan. Mengapa demikian? Karena masing-masing lokasi mempunyai nilai yang berbeda-beda, ya, mempunyai nilai yang berbeda-beda. Artinya kalau lokasinya misalnya di kota besar, tentu nilai investasinya akan semakin besar lagi karena harga tanah, harga peralatan, gitu ya. Di luar kota mungkin secara teknis aspek harga lahan lebih murah, gitu kan ya. Jadi memang lokasi sangat menentukan di dalam studi kelayakan. Bahkan studi kelayakan itu belum bisa diambil keputusan kalau lokasinya memang belum jelas. Jadi semua penilaian itu aspek teknis juga sangat menentukan. Selain dari aspek pasar, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis. Yang kedua besarnya skala operasi, luas produksinya berapa, ya. Kriteria pemilihan mesin dan equipment utama serta pemandu mesin dan equipment. Proses produksi dan layout pabrik yang dipilih, layout bangunan serta fasilitas lainnya. Teknologi yang digunakan termasuk pertimbangan sosialnya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama mengenai lokasi proyek. Lokasi proyek, kalau manufaktur mungkin ya lokasi itu ada dua macam. Ada lokasi pabrik dan lokasi bukan pabrik, kantor administrasi atau kantor pemasaran. Ya, pemilihan lokasi pabrik pertimbangannya berbeda dengan lokasi kantor pemasaran gitu ya. Mengapa? Karena cenderung untuk memilih lokasi pabrik, maka kita pilihannya adalah yang dekat dengan sumber bahan baku tentu saja. Ya, karena raw material itu lebih besar kan gitu ya. Raw material itu pengangkutannya lebih besar. Sehingga pabrik lebih cenderung milih pada dekat dengan raw material. Lain lagi dengan kantor pemasaran. Kantor pemasaran maka kita memilihnya adalah yang dekat dengan
pasar sasarannya, di mana pasar sasaran itu, gitu ya. Jadi bisa jadi lokasi itu dua tempat gitu. Namun demikian lebih ideal adalah lokasi pabrik itu bersamaan dengan lokasi kantor pemasaran, gitu ya. Lokasi administrasi, lokasi para pimpinan perusahaan. Ini juga termasuk untuk menghemat biaya. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian misalnya dengan lokasi pabrik ini, pertama ada variabel utama yang harus dipertimbangkan. Ketersediaan bahan mentah, bahan baku, bagaimana raw material yang tersedia, jumlah kebutuhan bahan mentah satu periode dan selama proyek hasilnya harus tentu tersedia terus ya. Jangan sampai kita memilih lokasi A gitu ternyata raw materialnya tidak ada. Ya. Raw materialnya jangka pendek gitu, tidak terjaga kontinuitas dari bisnis tersebut. Yang kedua kelayakan harga juga. Apakah layak harganya? Orang cenderung sekarang ini memang mencari lokasi pabrik ini ya, jumlah bahan baku, kelayakan harganya, makanya mencari harga yang istilahnya yang efisien. Karena apa? Karena ya bisa jadi kita punya keunggulan yang keunggulan yang menang gitu ya, karena kita punya bahan atau harga pokok yang murah sehingga harga jual kita bisa lebih rendah ataukah mungkin keuntungan kita lebih besar. Kapasitas, kualitas, dan kontinuitas ini yang harus dijaga. Biaya pendahuluan, pengangkutan, eksploitasi juga harus jadi pertimbangan karena bisa saja kita memerlukan biaya pendahuluan, biaya pengangkutannya besar dan sebagainya, sehingga bahan baku itu harus dieksploitasi dulu, gitu ya, harus digali dulu misalnya barang-barang tambang misalnya kan ditambang dulu itu kayak emas atau nikel gitu ya dari gunung, nanti hanya berapa persen saja dari raw material menjadi misalnya barang setengah jadi dan nanti menjadi barang jadi semakin kecil lagi gitu ya. Letak pasar yang dituju gitu. Pasar juga harus menjadi daya tarik gitu ya. Daya belinya bagaimana ya, siapa aja yang sudah ada di pasar tersebut. Faktor lainnya tenaga listrik dan air, suplai tenaga kerja, fasilitas transportasi. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang utama di dalam menentukan lokasi pabrik ya. Dan variabel yang kedua ini adalah variabel sekunder. Variabel sekunder misalnya hukum dan peraturan yang berlaku. Apakah membolehkan kita melakukan investasi langsung atau mungkin harus kerjasama, atau bisa jadi sama sekali tidak dibolehkan. Apalagi kalau sekarang ini otonomi daerah ya, otonomi daerah. Peraturan-peraturan daerah bisa terjadi itu menggugurkan misalnya peluang investasi karena birokrasi di daerah berbeda-beda gitu. Ya, jadi hukum dan peraturan juga menjadi acuan yang menjadi peraturan yang ada baik nasional maupun daerah. Iklim dan keadaan tanahnya. Nah, ini lokasinya gimana? Kalau tanahnya yang miring atau lereng atau tanah yang gembur gitu ya. Tanah yang embel bahasa Sundanya itu ya. Jadi kan nambah biaya lagi untuk biaya fondasi, biaya grading dan sebagainya. Terus sikap masyarakat setempat bagaimana? Ya, di beberapa daerah misalnya ada yang disebut dengan tanah ulayat, tanah yang tidak bisa dijual beli. Padahal misalnya kita sudah dianalisis di situ harus menjadi lokasi, tapi apa boleh buat sih aturan-aturan adat, aturan-aturan daerah juga harus menjadi pertimbangan. Karena ini menyangkut mengenai stabilitas ya, ini adalah lingkungan kan ya. Dan yang berikutnya yang sekunder ini adalah rencana perluasan.
Tidak ada suatu bisnis yang direncanakan untuk selalu kecil gitu ya. Tentu ada upaya untuk perluasan. Sehingga harus melihat kemungkinan bisnis itu akan diperluas. Ya. Kemungkinan bisnis itu ekspansi gitu lah sebagainya. Di tempat tersebut perluasan lahan, perluasan bangunan dan sebagainya harus menjadi pertimbangan. Setelah memilih lokasi, langkah berikutnya adalah memilih lahan, ya, lahan bangunan pabrik ataukah lahan untuk kantor. Beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih lahan, pertama derajat kekeringan tanah dan kemampuan tanah menyangga bangunan. Nah ini, jadi tanah yang lereng, tanah yang bergerak tentu lebih mahal. Kita harus bikin pondasinya. Ini juga harus jadi pertimbangan. Mempunyai sistem keamanan dan perlindungan kebakaran yang baik misalnya. Ya syukur-syukur kalau sudah ada hidran ya untuk pemadam kebakaran. Namun demikian sistemnya harus dibangun. Cukup tersedia angin untuk mengeluarkan asap pabrik dari pemukiman. Ini juga harus menjadi pertimbangan ya, karena polusi nanti akan kembali ya. Di kota-kota besar mengapa harus pindah keluar kota ini karena ini penyangkut ini ya. Jadi asap dan sebagainya. Contohnya seperti di Bandung. Banyak pabrik tekstil ketika tahun 90-an itu direlokasi ya dari kota. Ada yang di Jalan Jatayu, di Jalan Suci dan lain sebagainya direlokasi ke luar kota. Karena Kota Bandung ini termasuk ya cekungan yang kalau polusi itu tidak bisa terbang jauh gitu ya. Jadi nanti akan jatuh lagi ke kita lagi. Ini biaya grading, biaya pondasi karena mungkin tanahnya tanah kemiringannya yang cukup dengan sistem transportasi masyarakat. Ini juga supaya memudahkan mengenai mobilisasi baik sumber daya tenaga kerja maupun sumber daya material ataupun nanti hasil produksinya kan harus diangkut ke pasar kan gitu ya. Memang yang idealnya bangunan pabrik atau bangunan kantor itu harusnya ada dalam satu kawasan industri ya. Kawasan industri yang artinya sistemnya sudah dibangun. Di banyak negara itu mobilisasinya sampai rendah sekali. Artinya kalau pabrik itu di situ dibangun, mes tenaga kerja, ya, bahan baku dan sebagainya itu pengangkutannya ini. Apalagi tadi tenaga kerja, ya. Jadi tenaga kerja pun ini menjadi masalah kalau mereka tempat tinggalnya berjauhan kan gitu ya, mengenai efisiensi waktu dan juga mengenai kemacetan lalu lintas gitu ya. Nah, beberapa alat untuk menggunakan penilaian memilih lokasi. Bisa menggunakan metode kualitatif. Nah, lokasi ini. Metode transportasi misalnya udah Anda kenal, linear programming, ya. Metode analisis biaya, dihitung mana biaya yang paling murah gitu ya. Metode kualitatif misalnya alternatif tadi bisa aja dilakukan oleh beberapa ahli ya, menilai mana yang layak misalnya dari sisi bahan baku tadi, dari tenaga kerja, dari listrik, dari jalan dan sebagainya. Itu nanti beberapa panel itu memberikan nilai misalnya rank antara 100 atau rank antara 10 bisa sampai dengan 100, mereka memberikan nilai, dan mana misalnya yang paling totalitasnya yang paling besar. Luas produksi ini adalah luas atau jumlah produk yang seharusnya diproses untuk mencapai keuntungan optimal. Seharusnya dan keuntungan optimal mengandung maksud
mengkombinasikan antara faktor eksternal perusahaan, misalnya ada market share-nya, peluang pasarnya yang luas, gitu ya, dan faktor internal perusahaan. Faktor internal perusahaan itu variabelnya misalnya variabel teknis, variabel produksi. Jadi kita ingin memperoleh keuntungan yang optimal itu adalah harus punya kemampuan dua. Pertama adalah dari sisi eksternalnya, peluangnya masih banyak, dan dari sisi internalnya kemampuannya juga siap. Dengan kombinasi kemampuan internal dan eksternal, maka kita akan menghasilkan keuntungan optimal. Ya, ingat, keuntungan optimal. Keuntungan optimal tentu berbeda dengan keuntungan maksimal. Ya, bisa jadi keuntungan optimal itu di bawah keuntungan kapasitas maksimal, ya, keuntungan optimal itu. Ini yang dicari. Jadi kalau misalnya kapasitas maksimalnya 1000, tetapi kalau sampai 500 keuntungan kita sudah optimal, itu lebih bagus gitu ya. Nah, dengan kapasitas 50% saja, keuntungan itu sudah optimal. Ini yang harus yang harus kita cari, ya, yang semacam ini. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam menentukan luas produksi. Ya, jadi tadi pertama batasan permintaan nih, demand-nya bagaimana, ya, karena demand itu kan termasuk di situ udah ada pesaing juga, ya. Jadi berapa peluang kita untuk memenuhi permintaan itu. Dan yang berikutnya adalah tersedianya kapasitas mesin. Jadi walaupun permintaannya 1000, tetapi kapasitas kita hanya 500, bisa aja gitu ya. Kita tidak bisa memenuhi. Gitu. Jadi batasan permintaan. Kedua, kapasitas. Berikutnya jumlah tenaga kerja. Nah, kemampuan keuangan dan manajemen, kemungkinan perubahan teknologi di masa yang akan datang. Jadi ada dua hal yang eksternal. Pertama adalah permintaan, batasan permintaan. Yang kedua adalah perubahan teknologi di masa yang akan datang. Ini harus menjadi pertimbangan. Ini adalah eksternal. Jadi ada produk-produk yang fast moving gitu ya, cepat teknologinya cepat. Kalau teknologinya cepat, produknya kan cepat expire, cepat obsolete ya, cepat kadaluarsa gitu ya, cepat obsolete. Obsolete itu out of date ya. Obsolete itu ketinggalan zaman lah, ketinggalan mode. Kalau expire kan biasanya digunakan untuk makanan, untuk obat-obatan gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau baju kan ya bukan expire sih. Kalau makanan sama sekali ya jangan dimakan kalau sudah expire atau obat-obatan, karena kalau dipakai atau dimakan itu bisa berbahaya. Tapi kalau baju out of date ya tidak masalah sih sebenarnya gitu ya, masih bisa dipakai. Hanya mungkin dari sisi mode, dari sisi stylenya sudah out of date gitu ya. Kalau orang yang care dengan style bisa aja itu dianggap. Tapi kan bisa aja itu masih dipasarkan atau pindah segmen pasar. Ini yang eksternal, batas permintaan dan perubahan teknologi. Artinya produk-produk yang teknologinya tinggi itu kemungkinan kita memproduksinya terbatas ya. IT itu wah cepat itu ya. Handphone, laptop, cepat perubahan teknologinya ya. Jadi kalau kita punya stok banyak bisa terjadi obsolete ya. Nah, yang internalnya ini kapasitas, kemampuan tenaga kerja, kemampuan keuangan dan manajemen itu ada internal. Ya tadi ya apa yang seharusnya dengan kemampuan. Nah, untuk biasanya digunakan luas produksi itu dengan ini ya rumusannya. Anda mungkin sudah mengetahui di matkul lain di ekonomi manajerial ya, di manajemen keuangan.
Jadi pendekatannya konsep marginal cost sama dengan marginal revenue. Jadi kalau sepanjang marginal cost sama dengan marginal revenue, ya perluasan produksi itu masih bisa dikatakan layak. Atau dengan financial break even ya, break even. Break even itu perencanaan pada saat total revenue sama dengan total cost kan gitu ya. Jadi seberapa banyak suatu pada saat titik break even itu antara revenue dengan cost itu ya peak cost dan variable cost itu sama. Jadi berapa kita harus menambah kapasitas supaya kita bisa menguntungkan, berapa berkurangnya kapasitas supaya kita tidak rugi. Ini adalah dengan perencanaan break even. Oleh karena itu di situ bisa menghitung kapan kita harus menambah produksi, kapan kita kalau berkurangnya produksi itu. Jadi sehingga perusahaan tetap minimalnya adalah pada saat break even point ya. Jadi pada saat break even point itu kan tidak untung tidak rugi gitu ya. Yang berikutnya adalah dengan metode program linear atau linear programming tadi ya. Silakan lihat di materi MO ya, manajemen operasi atau mungkin di analisis kuantitatif. Nah, berikutnya adalah layout. Layout itu merupakan keseluruhan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dimiliki perusahaan. Ya, tata letak katanya ya, tata letak ya. Jadi ada layout site, layout pabrik, layout bangunan, ya, bukan bangunan, fasilitas lain. Jadi menempatkan peralatan-peralatan yang supaya memudahkan kita melakukan mobilisasi, memudahkan kita di dalam memproduksi, memudahkan kita di dalam bekerja. Ada layout fungsional, jadi mesin-mesin dan yang fungsi yang sama ditempatkan pada ruang yang sama. Contohnya misalnya di percetakan itu, ya. Umumnya percetakan itu diproduksi dengan sistem pesanan kan gitu ya, atau intermittent. Makanya ini ada ruang potong kertas, ada ruang penjilidan, lain sebagainya. Ada layout pabrik atau layout garis. Jadi ini alur nih, flow ya. Flow, ngalir, peralatan disusun berdasarkan urutan operasi. Misalnya kalau ada berapa tahapan proses itu, ada berapa departemen, mulai dari bahan baku, masuk terus sampai dengan barang jadi, gitu ya. Ada juga yang di mix ya. Nah, ini sistemnya kan untuk yang mass production, produksi massal. Tapi sekarang ini ada yang produksi massal dikombinasikan dengan custom ya, customize. Jadi nanti misalnya kayak mobil tuh, produksi mobil. Produksi mobil urutannya misalnya sampai tahap 5 itu semuanya sama. Nanti tahap 6 berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda sesuai dengan tipe yang diproduksi ya. Tipenya apa? Oke, jadi customize sekarang ini. Bahkan orang nyebutnya adalah mass customize ya. Pakaian dan sebagainya, sehingga kalau kita mencari kemeja misalnya, kemeja yang tangan panjang dengan corak yang gitu, tapi kita senangnya misalnya yang tangan pendek. Kadang-kadang tidak ada. Yang ini khusus untuk tangan panjang saja, Pak. Kalau yang tangan pendek misalnya coraknya seperti ini. Itu mass customize ya. Ada lagi ini layout kelompok ya. Jadi ini hampir sama dengan layout fungsional ya. Ada lagi yang berikutnya adalah layout posisi tetap atau fixed position layout. Meletakkan satu tempat tetap dari produk yang hendak dibuat dan alat-alat serta komponen lain dibawa ke tempat proses produksi tersebut. Inilah peak position layout itu bukan alat-alat, bukan bahan baku yang datang ke peralatan ya, tapi dia lokasinya ditetapkan, lokasi memproduksi. Contoh di produksi pesawat misalnya, kan ya
Produksi pesawat itu lokasinya udah ditetapkan, lokasi untuk apa. Jadi si pesawatnya yang dibawa ke situ. Atau di bengkel, ya bengkel mobil misalnya, tuh ada lokasi untuk ganti ban, lokasi ganti oli, lokasi servis atau perbaikan apa lagi, sehingga alat-alat yang dibawa ke tempat tersebut. Kriteria yang digunakan di dalam menyusun layout, ya. Pertama adalah konsistensi dengan teknologi yang optimal. Jadi kita ingin memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin, ya. Jangan sampai idle teknologi. Karena idle teknologi itu rugi ya. Teknologi sudah kita bayar lebih mahal, akan tetapi tidak optimal. Kayak kita mempunyai HP misalnya, padahal HP itu serba bisa. Oh, banyak sekali fitur-fitur yang tertanam di HP itu. Tapi ternyata kita hanya memakainya untuk SMS, untuk WA, untuk sosmed, ya tidak optimal itu. Adanya arus produk dalam proses yang lancar, alirannya jelas, ya alirannya. Penggunaan sumber daya yang optimal, sumber daya bahan, sumber daya tenaga kerja, pengontrolannya, gitu ya. Bahkan sekarang ini udah banyak yang menggunakan mekanisasi ya, dengan robot misalnya atau mesin-mesin tertentu, sehingga tenaga kerja minimal sekali ininya. Pada titik-titik tertentu aja nanti ada kontrolnya. Meminimalkan biaya produksi dan jaminan keselamatan kerja. Diusahakan layout mempunyai arus yang searah, mengurangi arus yang menyilang, gitu. Ya, karena itu bisa pertama membahayakan, kedua menyilang nanti ada arus yang terhenti, gitu. Yang terakhir, Departemen Pembantu workshop hendaknya disituasikan secara fungsional terhadap bangunan pabrik utama. Nah, ini Departemen Pembantu itu idealnya sih ada di situ. Contoh misalnya listrik, ya. Departemen Pembantu tuh menyangkut mengenai penerangan, energi, wah ada dekat gitu ya, jadi tidak susah. Termasuk juga misalnya outlet, ya. Oke, yang berikutnya adalah pemilihan jenis teknologi dan equipment. Ini ya yang harus menjadi pertimbangan kalau kita ingin membeli mesin atau membeli peralatan. Jadi patokan umumnya yang digunakan di dalam memilih teknologi adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Gitu ya. Seberapa jauh teknologi yang digunakan, yang dipilih itu dengan manfaat ekonomi yang diharapkan. Kalau orang ekonomi, harusnya manfaat ekonomi itu harus lebih besar daripada teknologi yang digunakan, kan itu orang ekonomi prinsipnya. Karena prinsip ekonomi adalah efektif dan efisien ini ya. Nah ini, jadi jangan sampai tadi membeli teknologi yang mahal tapi hasilnya atau benefitnya atau manfaat ekonominya yang lebih rendah daripada cost-nya, gitu kan ya. Selain itu juga ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan. Jangan sampai teknologi yang dipilih itu di kita banyak bahan bakunya. Ternyata tidak cocok, katanya ini mah harus bahan bakunya berdiameter sekian. Itu banyak, itu sering ya teknologi. Mendatangkan mesin dari negara yang maju, teknologi yang maju misalnya. Pernah terjadi RPH misalnya ya, mendatangkan mesin potong hewan modern di kita. Tidak terpakai. Pertama karena tidak sesuai dengan syariat, ya. Dipotongnya pakai pakai mesin, tak, kepala sapi tergelincir. Ya, dan selanjutnya itu kan haram ya. Gitu ya, secara syariat. Misalnya ada juga yang ditemak dulu, itu juga haram ya. Jadi memotong sapi senormal mungkin dengan misalnya dengan alat potong yang sesuai dan tajam ya, diusahakan binatang itu diperlakukan sedemikian rupa ya. Di negara-negara yang maju kecenderungan memotong hewan dengan cara halal itu malah lebih laku, lebih bagus, karena dianggap bahwa
itu lebih higien, dan yang kedua adalah rasanya itu lebih enak katanya dibandingkan dengan tadi ada yang dibius dulu, ditembak bius, ada yang langsung dipotong sekaligus dengan mesin kan. Wah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Jadi motong hewan aja di kita tuh di Muslim diperlakukan sedemikian bagusnya. Jadi teknologi yang dipilih harus sesuai. Keberhasilan penggunaan jenis teknologi tertentu di tempat lain sesuai dengan lokasi proyek yang dipilih. Ini harus sesuai. Kadang-kadang kita itu tadi, wah di tempat lain mah bagus di teknologi ini. Nah, belum tentu kita gunakan. Kemampuan pengetahuan penduduk, tenaga kerja setempat, kemungkinan penggunaan tenaga asing. Ini juga yang sering kita mendatangkan tenaga asing untuk mengoperasikan mesin tertentu. Yang celakanya itu seumur hidup kan gitu ya, terus menerus, padahal harusnya alih teknologi, orang kita yang menggantikan. Nah ini yang lebih parah lagi, itu tidak menggunakan teknologi apa-apa gitu ya, tenaga kasar tapi mendatangkan dari luar, itu yang lebih parah lagi kan gitu ya. Nah, terakhir di dalam penggunaan teknologi itu adalah kemungkinan adanya teknologi lanjutan ya, jadi kita harus mengantisipasi tadi. Ya, produk-produk yang teknologinya cepat itu harus diantisipasi, kemungkinan teknologinya rubah kayak tadi elektronik ya, handphone dan sebagainya. Ini saya kira mengenai aspek teknis di dalam apa namanya studi kelayakan yang harus menjadi perhatian ya, karena dengan studi atau dengan aspek teknis ini efeknya adalah pada besarnya investasi, efeknya pada produktivitas, ya dengan pertimbangan teknologi yang bagus atau yang baik, kita bisa menghasilkan manfaat ekonomi yang apa namanya itu yang maksimum, yang optimum, ya. Oke, jika Anda suka dengan video ini, maka silakan like dan subscribe ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita selalu berpikiran positif, bertindak positif, dan selalu optimis ya kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.